Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Radhiyallahu anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayat itu diikuti oleh 3 hal. Jadi setiap manusia meninggal dunia, setiap jenazah yang diusung untuk diletakkan ke pembaringan terakhir, ke pusara, setiap kita nanti akan dibawa ke liang lahat. Kata Nabi, kita dengan diiringi oleh 3 hal, 3 perkara. Yatba'ul mayita salasatun. Ada 3 perkara yang akan mengikuti si mayit itu saat dia dimasukkan ke liang lahat. Kita mesti menyadari bahwa kita hidup ini kan sedang menunggu giliran. Kita sedang diabsen oleh Allah. Satu-satu kita akan dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah, untuk mempertanggungjawab semua perbuatan kita. Jadi kita ini dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik, kita menyadari atau tidak, kita sedang semakin mendekati kematian kita. Tidak ada orang yang semakin tua, semakin jauh dari mati, tidak ada. Semakin bertambah umur kita, maka akan semakin dikurangi pula jatah hidup kita di dunia ini. Itu pasti. Semua kita tentu menyadari itu, tapi kita jarang yang bermuhasabah. Andai kita bisa bermuhasabah, maka tidak ada sedetik pun waktu kita sia-siakan untuk berbuat kebaikan, melakukan ibadah. Karena hidup tidak akan lama, hidup hanya sebentar, dan kita pasti akan diberangkatkan oleh Allah menuju alam setelah dunia ini, yakni alam barzah atau alam kubur. Nah, kata baginda Rasul, setiap manusia, jenazah, mayit yang akan dibawa ke liang lahat dia diikuti, diiringi oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yaitu pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalnya. Ketiga-tiganya ini mengiring kepergian kita masuk ke liang lahat. Pertama keluarga kita. Sanak family hendautolan, kalau kita masih punya orang tua ikut mengantar kita. Istri kita, suami kita, anak kita, atau mungkin cucu kita, tetangga kita, family kita, mereka akan membawa kita, mengiringi kita untuk ditempatkan di pusara pembaringan terakhir, tempat kita beristirahat yang merupakan rumah masa depan kita. Orang tua kita mungkin barangkali kita mendahului mereka perginya menghadap Allah, mereka tentu akan bersedih, menangis kehilangan kita. Anak istri kita akan merasa kehilangan kita. Kalau yang meninggal istri, ya suami akan kehilangan. Tapi sesuatu yang pasti akan terjadi peristiwa itu. Karena kita hidup di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, pasti ada yang namanya empati. Merasakan kesedihan orang yang kemudian mereka bertakziah. Dan takziah ini satu amalan yang memang pahalanya luar biasa. Jika kita bisa ikut memandikannya, mengkafankannya, menyolatkan sampai menguburkannya, kita mendapatkan pahala seperti 1 qiraat, ya. Seperti 2 qiraat, ya. Yang 1 qiraatnya itu sebesar gunung Jabal Uhud, subhanallah. Nilai pahala yang begitu besar.
Oleh karena itu jika tetangga kita, saudara kita, andaikan kita mungkin tidak terbelit oleh kesibukan, kunjungi mereka, bertakziah. Iringi jenazahnya sampai berada di liang lahatnya. Ahluhu, yang pertama keluarga. Yang kedua wamaluhu, hartanya pun ikut. Kalau dia punya mobil, mungkin mobilnya akan dibawa oleh anaknya mungkin, oleh adiknya mungkin, keponakannya. Dibawa mobil kita atau mungkin uang yang kita bawa, yang kita tinggalkan kepada ahli waris kita, mungkin ikut ke liang lahat kita. Wa amaluhu, dan yang ketika amal kita. Amal kita ikut mengiringi juga. Jadi ada keluarga, ada harta, ada amal. Ketiganya akan mengiringi setiap orang yang akan dimasukkan ke liang lahat. Nah pertanyaannya, apakah ketiga-tiganya akan masuk ke liang lahat? Ternyata tidak. Kata Nabi, fayarji'uth isnani wa yabqa wahidun. Yang dua kembali, yang abadi cuma satu. Yang dua kembali, yang abadi, yang akan menemani dan ikut masuk ke liang lahat cuma satu, kata baginda Rasul. Apa itu? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang pulang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Tentu tidak ada seorang pun anak-anak kita yang mungkin sangat begitu cinta dengan kita. Enggak ada anak kita yang mau dikubur satu liang lahat. Atau dia akan menginap di pemakaman sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Tidak ada. Istri kita mungkin atau suami kita yang begitu sayangnya kepada kita mungkin. Begitu kita dibenamkan ke liang lahat, ya mereka nggak akan bisa menunggu kita berhari-hari di situ. Mereka akan pulang. Mereka akan pulang, mereka punya rumah. Anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita, adik-adik kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita, semuanya pulang. Tidak ada yang sudi menemani kita di liang lahat itu. Sahabat kita yang mungkin akrab dengan kita dari mulai kita kecil sampai remaja, sampai dewasa. Yang selalu menemani kita dalam kondisi suka dan duka barangkali. Sahabat kita yang begitu erat dengan kita hubungannya. Tapi ketika kita sudah masuk ke liang lahat, ya mau gak mau, mereka akan meninggalkan kita semuanya. Wa maluhu, dan juga hartanya. Mayit biarpun dia orang kaya raya, diiringi oleh mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan mobil mewah barangkali. Dia seorang yang kaya raya. Dia seorang yang pengusaha sukses. Hartanya begitu banyak. Diantar pakai mobil yang mewah. Yang harganya ratusan juta. Apakah sang mobil itu masuk ke liang lahat? Tentu tidak. Tidak ada saya mendengar misalkan ada orang meninggal dunia. Ya emasnya, ya mobilnya dikubur barang-barang. Tidak ada. Semua yang kita miliki akan menjadi pemilik sang ahli waris kita. Mungkin mobil kita akan dibagi-bagi, akan dijual, uangnya akan dibagi-bagi oleh keluarga kita, anak kita, cucu kita, mungkin adik-adik kita. Maka rugilah orang tua seandainya dia hanya bisa mewarisi harta benda saja, tanpa mewarisi anak-anak yang saleh. Ini berbahaya. Seandainya ada orang tua yang kaya raya, hartanya sampai luar biasa melebar kemana-mana. Triliunan hartanya. Tapi dia tidak meninggalkan anak-anak yang saleh. Ini sangat berbahaya. Sangat boleh jadi harta yang dia tinggalkan akan jadi bahan rebutan. Akan jadi bahan perebutan oleh anak-anak kita. Bayangkan kalau anak kita nggak menggunakan dasar agama, nggak dibekali agama. Mereka akan cakar-cakaran, mereka akan pukul-pukulan, mereka akan musuh-musuhan, saling lapor-melapor, saling bunuh-membunuh. Sungguh mengerikan. Sebab itu kita boleh mewariskan kepada anak kita harta benda, boleh. Gak ada larangan, silakan kita jadi orang kaya, wariskan semua harta-harta benda kepada anak kita. Agar anak kita, cucu kita, generasi yang akan datang, keluarga kita, begitu kita meninggal mereka gak terlantar. Tetap mereka menjadi orang yang hebat seperti kita, itu boleh.
Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kita mewariskan iman, Islam, akidah kepada anak kita, ilmu agama kepada anak-anak kita. Kalau mereka sudah dibekali ilmu agama, biarpun kita meninggalkan warisan, mereka akan membaginya secara bijaksana. Tidak brutal, tidak penuh dengan kebencian, tidak sikut sana, sikut sini, lapor sana, lapor sini, saling menghujat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Bukannya anak-anak ini datang ke orang tua mendoakan orang tuanya di alam barzah terlantar. Tapi mereka sibuk berebut warisan, berebut tanah, berebut rumah, berebut mobil, berebut tabungan-tabungan kita. Itu fitnah yang luar biasa. Jadi sebelum kita mewarisi harta benda kepada anak-anak kita, warisi dulu mereka dengan agama, dengan Islam, dengan iman, dengan akidah, dengan kesolehan, dengan ilmu agama. Sehingga mereka menjadi peninggal-peninggal kita, menjadi penerus-penerus kita, mereka tetap beriman kepada Allah. Tidak ada cerita permusuhan di antara mereka. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang dua kembali, keluarga, harta tidak akan masuk ikut kita ke liang lahat. Wa yabqa amaluhu, satu-satunya yang kekal menemani kita semenjak kita masuk ke liang lahat sampai hari kiamat adalah amal kita. Amal itu ada dua ya. Bisa amal keburukan, bisa amal kebaikan. Beruntung dan bahagia kita seandainya kita bisa masuk ke liang lahat dengan membawa teman kita berupa amal kebaikan, amal ibadah. Yang nanti amal itu akan diwujudkan sosok orang yang begitu cakep, cantik, dan ganteng. Kalau yang masuk ke liang lahat itu seorang wanita, maka amal itu akan berubah sosok laki-laki yang begitu tampan. Kalau jenazahnya seorang pria, maka amal itu akan diwujudkan sosok seorang wanita yang begitu cantik. Luar biasa. Di tempat yang sepi, kita sendirian hanya ditemani seorang yang begitu cakep, itu kan betah gitu kan. Sebaliknya sudahlah sepi, gelap, ditemani oleh orang yang mukanya mengerikan. Nah, itu tergantung amal kita di hari ini dan esok hari sampai menjelangnya kita wafat. Kita tinggal pilih yang akan menemani kita di alam barzah, orang cakepkah, orang jelekkah, bergantung amal kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyanyiakan waktu yang ada untuk melaksanakan ibadah. Yang ibadah itu merupakan bentuk ikhtiar kita agar di alam barzah kita yang ikut amal-amal kebaikan. Sholat 5 waktunya bagus, puasa Ramadannya bagus, ditambah dengan puasa-puasa yang sunnahnya. Kalau sholat yang ditambah dengan sholat yang sunnahnya, ada rawatib, ada duha, ada tahajud. Untuk menyempurnakan sholat yang wajib kita. Puasa kita memperbanyak puasa sunnah. Syukur-syukur kita mampu Senin Kemis. Puasa Arafah 6 hari di bulan Syawal, 9 Dzulhijjah, 10 Muharram. Ini puasa-puasa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Sehingga menyempurnakan kalau puasa wajib kita banyak cacatnya. Zakat kita ditambah dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan. Infak, sodakoh. Syukur-syukur kita bisa mewakafkan harta kita untuk kepentingan agama. Kita haji, kita umroh, alhamdulillah. Semua itu amal-amal kebaikan yang harus kita tabung sedini mungkin. Agar nanti tabungan itu bisa kita buka saat kita masuk ke liang lahat. Allah buka tuh tabungan amal kebaikan kita. Sehingga yang menemani kita sampai menjelang kiamat adalah amal kebaikan. Kenapa? Karena jangan lupa ya, kita tinggal di alam barzah itu ya bisa dikatakan lama, bisa dikatakan sebentar. Dikatakan lama kenapa? Ya memang sampai sekarang ya berita tentang kapan kiamat ya belum ada. Karena kiamat ini kan rahasia Allah. Sementara kita di alam barzah sampai menunggu datangnya hari kiamat.
Dikatakan sebentar, ya karena kita berada di umat penghujung zaman. Sehingga masa kita penantian ke hari kiamat ya agak dekat. Ketimbang umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa. Wah, itu yang meninggalnya ribuan tahun yang lalu, mereka akan berjuta-juta tahun di alam barzah. Kita termasuknya agak mending, kita berada di penghujung zaman ya. Yang mungkin antara jarak kita dengan hari kiamat itu ya nggak terlalu jauh. Sehingga kita di alam barzah pun tidak akan terlalu lama. Tapi walaupun tidak terlalu lama, tetap ya lama juga. Artinya kiamat kan bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan 10 tahun yang akan datang. Masih terlampau lama. Rumusnya, pokoknya kalau sudah di permukaan bumi ini masih ada orang yang menyebut asma Allah, maka besar hati kiamat akan lama lagi masa temponya. Tetapi kalau di permukaan bumi sudah tidak ada lagi yang menyebut Allah, Allah, penghuni bumi sudah terdiri dari orang-orang kafir, maka kiamat akan segera dipercepat temponya. Itu rumusnya. Ya, saat ini kita masih banyak mendengar orang melantunkan azan ya. 5 waktu bersahut-sahutan mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selama kalimat Allah, Allah ini terucap oleh bibir manusia yang tinggal di permukaan bumi ini, maka selama itu pula kiamat masih lama. Namun kalau sampai hari ini umpama sudah tidak lagi yang melantunkan azan, sudah lupa kepada Allah, tidak terdengar lagi kalimat Allah, Allah, ya mungkin bumi akan segera digulung. Artinya bahwa kita tinggal di alam barzah itu ya masih lama. Masih lama. Mungkin 1000 tahun yang akan datang mungkin, wallahu a'lam bishawab. Nah, penantian yang begitu lama, kan rugi kalau umpama sudah penantian begitu lama, yang kita bawa amal keburukan. Maka yang ada adalah azab yang sangat mengerikan, azab kubur namanya. Jadi azab itu bukan hanya azab neraka, azab kubur juga ada. Orang yang diazab di alam kubur, ya umumnya mereka yang pasti nantinya akan masuk ke neraka. Orang kalau di alam kubur sudah mendapatkan nikmat kubur, maka insya Allah dia calon penghuni surga. Maka proyek kita sekarang ini bagaimana kita menabung sebanyak-banyaknya amal kebaikan untuk kita bawa ke alam barzah. Bukan amal keburukan, bukan amal dosa, tapi amal kebaikan, amal ketaatan. Dengan kita banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.